ketika seorang perempuan ini mengalami haid, ya, kemudian kata Nabi, jelimet itu apa sih? Rumit, gitu kan? Katanya rumit ya. Maka ketika mengalami hal demikian, di mana nih berhentinya sholat? Di mana diberhentinya haid ini? Maka sholat itu harus dijamak. Nah, misalnya tadi zuhur mau habis, ternyata haidnya itu berhenti, maka zuhur dijamak ke sholat asar. Biasanya ibu-ibu begitu nggak, Bu? Bu? Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati. Biqaulil hamdulillah, pada sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillah, sore ini atau petang ini kita bisa bermuajahah, berkumpul untuk ta'lim, untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang termasuk tolabul ilmi, orang yang mencari ilmu. Ya. Yang kedua, marilah kita perbanyak membaca sholawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram ini pada bab, yaitu babul haid, yaitu bab haid. Ya. Ini kajian ini khususnya untuk para wanita. Ya. Nah, ini. Ya. Tapi laki-laki wajib tahu. Nah, harus tahu kan itu kan. Maka perempuan ini hak wajib ya. Jadi perempuan di dalam atau belajar tentang haid itu hukumnya wajib. Ya, perempuan itu dalam belajar ilmu tentang haid hukumnya wajib. Ya. Kalau laki-laki ya boleh, ya kan, boleh. Karena laki-laki ini kalau misalnya perempuannya nggak ngerti ya harus ngajarin, kan itu kan. Ketika perempuannya itu istrinya nggak ngerti, maka harus ngajarin, nanti kan. Ya. Ada nggak yang di sini laki-laki yang haid? Ngajarin aja, kan gitu kan. Jadi, maka di sini adalah babul haid. Ya. Baik, mari kita kaji hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama adalah an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Fatimata binta Abi Hubash, bahwa Fatimah binti Abi Hubash, anak putrinya Abi Hubash itu, kanat tustahadu, ya, kanat tustahadu, bahwa Fatimah bin Hubash ini dikenai haid atau keluar darahnya lah, atau ini disebut dengan haid ya. Faqala laha, kemudian faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya atau menyampaikan kepada Fatimah binti Abi Hubash, ya.
Apa kata Nabi? Inna damal haidi damun aswadun. Bahwa darah haid itu adalah darah yang warnanya hitam. Ya, hitam pekat. Jadi darah haid itu warnanya hitam pekat. Yu'rofu, ya, yu'rofu itu bisa diteliti, ya, yu'rofu, ya, diketahui itu bahwa damul haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan, ya, dari rahim seorang perempuan, dan warnanya adalah hitam. Nah, itu ya. Ya? Campur. Nah, ini hadisnya begitu kan. Jadi warnanya hitam. Tapi merah berarti merah banget. Nah, ini ya. Jadi merahnya merah banget. Fa idza kana dzalika, apabila mengalami hal demikian, nah itu kan. Maka kata Nabi, fa'amsiki, maka berhentilah atau tinggalkan anis sholati, untuk melaksanakan sholat. Berarti tidak boleh melaksanakan sholat. Gitu kan. Jadi ketika seorang perempuan kok kemaluannya mengeluarkan darah dan warnanya adalah hitam, maka tidak boleh melaksanakan sholat. Ini kan. Kemudian fa'idha kanal akharu fatawaddo. Ketika sudah berakhir, ya, maka fatawaddoi wasolli. Ketika darahnya itu sudah berhenti, fatawaddoi, maka berwudulah, wasolli, dan sholatlah. Nah ini, jadi dalam hadis ini tadi saya karena rumit ya, saya cari referensi banyak, kan? Jadi referensi barat tentang ini. Jadi apa namanya, Abi Hubes ini, Fatimah bin Abi Hubes ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa beliau itu mengalami keluar darah, ya, keluar darah dari kemaluannya. Maka kata Nabi, kalau memang darah itu berwarnanya hitam, ya, yang keluar itu hitam, maka itu adalah darah haid. Nah, berarti sebaliknya, kalau darah itu bukan warnanya hitam, banyak merah, tapi merah banget. Kalau merah yang sudah sangat, itu kan agak matang, itu berarti kan agak hitam. Nah, maka itu disebut dengan darah haid. Nah, maka ketika darah itu keluar, ya, faidza kana dzalika, maka ketika darah itu keluar, maka tinggalkanlah sholat. Ya, tinggalkanlah sholat. Berwudulah dan sholatlah. Dan ketika darah itu sudah berakhir, ya, hendaklah dia mengerjakan sholat dan berwudulah. Tapi ketika dia sudah berakhir, maka berwudu dan mengerjakan sholat. Ini. Nah, dalam hal ini, ya, dalam hal dalam hal haid ini biasanya jelimet, ya kan? Biasanya jelimet ini. Saya ini punya kitab namanya Risalatul Haid. Nah ini, saya bawa ini kitab Risalatul Haidnya. Nah, jadi saya buka saja di sini ya. Mungkin ini agak, bahwa darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3. Yang pertama disebut dengan darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Nah, ini perlu diketahui. Nah, darah haid itu adalah darah yang disebut dengan darah tabiat. Darah tabiat itu adalah darah yang keluar setiap bulan dan menjadi tabiat seorang perempuan. Jadi tabiat seorang perempuan itu yang mengeluarkan darah yang disebut dengan darah haid. Nah ini. Jadi setiap bulan, mungkin bisa di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Nah ini makanya ini disebut dengan darah haid, ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan itu mengeluarkan darah yang namanya darah nifas, ya. Darah nifas ini darah yang dikeluarkan setelah perempuan ini melahirkan. Nah, setelah perempuan ini melahirkan, maka disebut dengan darah nifas, bukan darah haid. Kan itu kan? Tapi yang disebut dengan darah nifas. Nah,
Nah, darah haid, ya, darah haid ini adalah darah yang tabiat setiap wanita ini setiap bulan itu mengeluarkan. Ya, makanya disebut dengan darah tabiat. Darah haid ini keluar dari rahim seorang perempuan yang dalam. Dan itu menjadi sebagai tabiat, sebagai watak seorang perempuan. Nah, itu. Berarti kan laki-laki yang haid berarti dalamnya wanita kan itu kan. Jadi perempuan ini berarti dari rahim yang terdalam ini kemudian mengeluarkan itu. Tapi nifas keluar ketika seorang perempuan itu telah melahirkan. Dan darah istihadhah itu keluar dari rahim perempuan itu dikarenakan ada sebab. Ya, sebabnya apa? Mungkin dan ini tidak keluar dari rahim. Ya, jadi darah istihadhah itu disebabkan bukan keluar dari rahim, akan tetapi keluar dari organ intim seorang perempuan dari keluar rahim. Disebabkan karena apa? Mungkin luka. Nah, itu kan mungkin luka. Atau darah itu disebut dengan darah penyakit. Nah, darah itu sakit. Maka darah haid dan nifas, ketika seorang perempuan mengalami darah haid dan nifas, maka ia tidak boleh melaksanakan sholat. Ketika seorang perempuan itu mengalami darah istihadhah, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini paham ya? Paham ya? Paham sampai sini ya? Nah, ini jelimet sebabnya. Nah, ini terangannya harus hati-hati. Nah, jadi darah seorang perempuan ini jika berwarna hitam, nah itu berarti disebut dengan darah haid. Nah, ketika darah itu tidak berwarna hitam, ya, berarti seperti kuning-kuningan, ya. Ya, darah kuning-kuningan itu berarti dia bisa juga darahnya istihadhah. Darahnya istihadhah. Tapi darah haid itu warnanya apa tadi? Hitam. Ini perempuan harus diperhatikan. Ya. Yang kedua, nanti saya jelaskan ya di risalah mahidnya. Wa fi hadisi Asma binti Umais inda Abi Dawud, ya. Wal tajlis fi mirkan. Wal tajlisi fi mirkan. Ya, diriwayatkan dari Asma bin Umais, ya. Inda Abi Dawud, menurut Imam Abu Dawud, wal tajlis fi mirkan. Jadi hendaklah seorang perempuan itu untuk membedakan apakah ini darah haid atau tidak, hendaknya wal tajlis fil mirkan, yaitu duduk di ember. Ya, embernya tentunya ada airnya. Jadi perempuan itu duduk di atas ember, kemudian atau bak, ya, ada bak. Kemudian faida ro'at sufrota fauqal ma'i, ketika seorang perempuan itu melihat bahwa darah itu adalah berwarna kuning, darahnya bukan hitam, ya. Fauqal ma' yang ada di atas air, fal taghsil, ya. Fal taghsil, maka hendaknya ia mandi, ya. Li zuhri wal asri, untuk sholat asar, untuk zuhur dan sholat asar. Nah, itu ya. Ghuslan wahidan, dengan mandi sekali, wa taghtasilul maghrib, kemudian wal isya, kemudian mandi untuk sholat maghrib dan sholat isra, mandi sekali, ghuslan wahidan. Jadi mau sholat zuhur dan asar mandi. Nah, ini perempuan nih, ketika keluaran darah, kemudian dianjurkan untuk duduk di atas bak atau ember, satu bejana, kemudian diisi air. Kemudian ketika darah itu warnanya kuning, ya, darahnya kuning, maka fal taghsil, maka mandilah. Ini artinya apa? Ini ketika seorang perempuan mengalami haid, kemudian sudah mau berhenti. Nah, gitu kan? Ini darahnya mau hitam, apa sudah kuning? Nah, ini biasanya bagaimana itu perempuan kan? Pernah nggak seperti ini? Hah? Nah, ini kan belum pernah, ya kan? Nah, kalau darah itu sudah berwarna kuning, ya, berarti sudah nggak hitam pekat lagi. Fal taghsil lidzuhri wal asri, maka mandi
Mandi itu berarti mandi wajib untuk sholat zuhur dan sholat asar. Ketika dia mau melaksanakan sholat maghrib dan isya, maka mandi lagi. Ya gitu kan. Jadi mandi untuk waktu maghrib dan waktu isya. Kemudian ketika mau melaksanakan sholat subuh, ghuslan wahidan, kemudian mandi. Ya. Begitu selanjutnya. Ya, jadi wa tawadda fi ma baina dzalik. Kemudian setelah itu wudu, setelah mandi tadi, ya mandi, kemudian baru melaksanakan wudu di antara mau sholat asar, mau sholat zuhur, mau sholat maghrib atau sholat isya. Nah, ini. Tapi ketika darah itu sudah berwarna kuning, biasanya kan perempuan begini, belum berhenti, gitu kan, sehingga meninggalkan sholat. Nah, disinilah perempuan itu kenapa di antaranya banyak perempuan itu yang di neraka. Nah, itu kan. Karena kenapa banyak perempuan itu di antaranya banyak perempuan yang masuk neraka. Di antaranya karena banyak perempuan yang tidak memperhatikan tentang sholatnya, tentang haidnya. Pokoknya darah itu belum habis, ya darah itu belum habis, maka nggak sholat. Padahal di dalam hadis ini dianjurkan kalau darah itu sudah berwarna kuning, maka harus mandi untuk melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Mandinya sekali, nggak mandi 2 kali. Ya, berarti mandi sekali untuk sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian mau sholat maghrib dan sholat isya, mandi lagi. Baru melaksanakan sholat maghrib dan isya. Mau melaksanakan sholat subuh, mandi lagi. Nah, setelah mandi itu, kemudian dia fatawaddo fima baina dzalik, kemudian berwudu di antara. Nah, seperti itu. Paham perempuan ya? Paham ya? Selama ini begitu enggak kira-kira? Nah, berarti berapa banyak sholat yang ditinggalkan? Nah, itu kan? Ya kan? Berapa banyak sholat yang ditinggalkan? Nah, ini Masya Allah ya. Nah, itu. Biasanya seperti itu. Pada umumnya, perempuan itu melaksanakannya seperti itu. Nah, gitu. Paham nih? Jadi yang pertama nih. Nah, jadi urutannya berarti ketika perempuan itu sudah haid, maka darahnya dilihat. Ini warnanya hitam pekat atau tidak. Ya. Encer atau enggak, kan gitu kan. Nanti ada perbedaannya. Ya. Kemudian setelah berhenti, sudah mau akhir, mungkin sudah 3 hari atau sudah 24 jam, ya gitu ya. Maka untuk mengetahui darah itu sudah mau berhenti atau tidak, kalau ternyata darah itu sudah berwarna kuning, maka disuruh mandi untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar. Kan itu. Mau sholat maghrib dan isya, mandi lagi sekali. Mau sholat subuh, mandi sekali lagi. Begitu kira-kira. Setelah itu baru, karena sudah mandi, baru melaksanakan wudu. Istri bapak-bapak biasanya begitu enggak? Sekali doang. Nah, ini. Ya belum tahu, nggak ada hukum. Nah, namanya nggak tahu, gitu kan? Nanti ada ininya. Jangan nafsu dulu. Ya. Ada di sini nih hadisnya. Ya. Paham itu ya? Perempuan paham ya? Paham ya? Paham nggak nih? Nanti nggak paham lagi. Nah, ini wajib nih. Perempuan wajib nih. Ini perempuan kalau mau fotokopi, saya punya ini namanya risalah haid. Saya punya risalah haid ini. Ini saya belajar enggak bahasa Indonesia. Ini udah terjemah, ya. Tinggal dibaca saja. Nanti kalau kurang paham, boleh hubungin saya. Nah, boleh nih. Saya ini dulu ngaji ini tahun 90 berapa ini? 96-an. Ya, tahun 96. Tapi hilang, kemudian saya fotokopi lagi tahun 2000. Makanya tahun 2000. Nah, tahun 2000 saya fotokopi lagi.
Nah ini boleh nih. Ini perempuan wajib ngerti nih perempuan, wajib tahu, ya, wajib belajar tentang ini supaya tidak banyak meninggalkan sholat. Nah ini, paham itu ya? Bapak paham ya? Paham ya? Pada paham ya? Nah ini ya. Pak Amin paham ya? Insya Allah paham lah ya. Oh gitu. Mudah-mudahan tahu ya. Ya. Baik, hadis selanjutnya ya. Wa an Hamnata binti Jahshin, diriwayatkan dari Hamnah bin Jahshin, qalat kuntu astahidu ya. Kuntu astahadu ya. Haidatan katsirah syadidatan. Kata Hamnah bahwa saya itu mengeluarkan darah haid banyak sekali ya. Kemudian fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya itu datang kepada Nabi, astaftihi, saya minta fatwa, minta dinasehatin oleh Nabi gitu kan. Jadi Hamnah binti Jahsin itu sedang haid dan darahnya banyak sekali. Kemudian beliau pergi ke Nabi Muhammad SAW minta diberi nasihat, diberi fatwa. Innama hiya, apa ini? Raqdatun minasyaiton. Apa kata Nabi? Sesungguhnya bahwa darah yang keluar banyak itu adalah termasuk godaan dari setan. Nah, jadi darah yang keluar banyak sekali itu termasuk godaan dari setan. Nah, kalau raqdatun itu bahasa Prancisnya pengredo. Pengerede itu adalah digoda, godaan dari setan. Kemudian fatahayyadhi sittata ayyam. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, haid itu ini lamanya haid sittata ayyam, 6 hari. Nah itu kan. Au sab'ata ayyam, atau 7 hari. Jadi haid itu 6 hari atau 7 hari. Nanti ini hadisnya saya baca dulu. Ini panjang hadisnya, barangkali ada nanti ya kan. Tsummaghtasili, kata Nabi, kemudian kamu mandilah. Kalau sudah sampai 6 sampai 7 hari, berarti kamu mandi. Fa'idzas apa itu? Fa'idzas ta'nafat ya. Ketika kamu sudah fa'idzas tafnati, ketika kamu sudah suci, fasolli arba'atan wa isyrina. Fasolli, maka sholatlah. Sholat sebanyak apa? Arba'atan wa isyrina, au salatatan wa isyrina. Ya, kamu sholatlah 24 hari atau 23 hari. Nanti kan? Karena apa? Sebulan itu kan? Sebulan bisa 29, bisa 30. Maka berarti kalau perempuan itu haidnya 6 hari, berarti sholatnya 24 hari. Kalau misalnya haidnya 7 hari, berarti 23 hari. Nah, kalau misalnya 1 bulan itu 29 hari, berarti sholatnya 23 hari. Nah, seperti itu. Berarti yang ditinggalkan untuk sholat itu 6 hari atau 7 hari selama haid. Ya. Wasumi wasolli, dan puasalah kamu, wasolli, dan sholatlah kamu. Jadi ketika sudah berhenti selama 6 atau 7 hari, maka disuruh untuk berpuasa. Wasolli, puasa sini melaksanakan puasa wajib ya ketika mengalami haid di bulan Ramadan ya. Fa inna dzalika yujziuka, hal tersebut itu cukup bagi kamu. Nah itu kata Nabi. Apa kata Nabi? Wa kadzalika faf'al kulla syahrin. Kalau hal demikian itu, maka faf'ali kulla syahrin. Lakukan hal seperti itu setiap bulan. Jadi suruh melakukan setiap bulan seperti itu. Jadi sholatnya 24 atau 23
3 hari, lakukan setiap bulan itu. Kama tahidun nisa, seperti halnya perempuan yang mengalami haid, ya. Fa in qawiyat ala anna, apa nih? Fa in qawiyat, apabila kuat, ya, apabila seorang perempuan itu kuat, fa in qawiyat, fa in qawaiti, apa in qawiyat? Hah? Fa in bukan itu. Fa in apa itu hadisnya? Coba. Oh, fa in qawaiti, ya. Ketika waktunya, apabila kamu kuat mengakhirkan, nah gitu kan, apabila kamu mampu untuk mengakhirkan sholat zuhur, kan gitu kan, fa in qawaiti ala antu akhiri adh-dhuhra wa tu'ajjalil asra, apabila kamu kuat atau mampu untuk mengakhirkan sholat zuhur dan wa tu'ajjilil asra, dan mengedap, apa namanya, menyegerakan sholat asar, apa kata Nabi? Tsumma taghsili hina tadhurin, maka mandilah ketika engkau sudah bersuci. Jadi gitu ya. Ini bagaimana melaksanakan untuk sholat apa namanya, jamak. Jadi perempuan itu misalnya haid, misalnya begini, mau zuhur mau habis, kemudian mau habis itu kemudian berhenti, nah itu kan, maka boleh dijamak, nah itu kan, dijamak ke asar, nah itu kan. Atau misalnya zuhurnya habis nih, ternyata haidnya sudah berhenti, maka zuhur dijamak ke sholat asar, nah seperti itu. Kemudian mana ini? Wa tusalli zuhra wal asra, kemudian sholat zuhur, wa tusalli, dan sholatlah adzuhra, sholat zuhur, wal asra, dan sholat asar, jami'an, secara jamak. Nah itu jadi dilaksanakan secara jamak. Tsumma tu'akhirin al-maghrib wa tu'ajjilin al-isya, kemudian apabila kamu mampu untuk mengakhirkan sholat maghrib, wa tu'ajjilin al-isya, dan mempercepat sholat isya, ya. Tsumma taghtasilina wa yajma'ina baina sholataini, maka kamu mandilah dan jamaklah di antara sholat kedua tadi, yaitu maghrib dan isya. Jadi disuruh jamak. Faf'ali, maka lakukanlah. Wa taghtasalina ma'as subhi wa tusallina, kemudian mandilah untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi setelah itu mandi untuk melaksanakan sholat subuh. Qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya, kata Nabi, ini adalah 2 hal yang mengagungkan bagiku, mengherankan bagiku. Nah, ini karena apa? Masalah haid itu yang jelimet tadi, ya kan? Masalah haid itu. Jadi ketika seorang perempuan ini mengalami haid, ya, kemudian kata Nabi, jelimet itu apa sih? Rumit, gitu kan? Katanya rumit, ya. Maka ketika mengalami hal demikian, nah, di mana nih berhentinya sholat? Di mana diberhentinya haid ini? Maka sholat itu harus dijamak. Nah, misalnya tadi zuhur mau habis, ternyata haidnya itu berhenti, maka zuhur dijamak ke sholat asar. Biasanya ibu-ibu begitu nggak, Bu? Bu? Ibu? Biasanya melaksanakan begitu nggak? Berhenti sholat zuhur, zuhurnya dijamak nggak ke asar? Iya apa enggak? Enggak. Nah ini berarti sholatnya banyak yang ditinggalkan. Ya. Bahaya. Ya kan? Bahaya, makanya ini Masya Allah, darah haid ini, ya, kita kadang-kadang nggak paham gitu kan. Ya, apalagi laki-laki, seorang perempuan aja kadang-kadang nggak paham. Ya. Jadi kalau misalnya mau berhenti di sholat zuhur, dan zuhurnya sudah akhir, maka mandilah, kemudian dijamak sholatnya, yaitu dengan jamak takhir. Ya, kalau berhentinya sebelum sholat zuhur, itu mah gampang. Zuhurnya dilaksanakan, asarnya dilaksanakan. Tapi berhentinya pas waktu zuhur yang terakhir. Nah, maka zuhurnya
dijamak ke asar. Begitu juga bergantinya di maghrib yang terakhir. Maka maghrib dijamak ke isya. Nah, begitu kalau mau sholat subuh, nah itu harus mandi lagi. Setelah itu baru berwudu. Artinya nggak mandi lagi. Ya, jamak ke belakang, jamak takhir. Ya, jadi gitu. Kalau misalkan kita tahunnya masih asar, tapi untuk kehati-hatian habis mandi tetap dijamak gitu. Bisa, untuk kehati-hatinya boleh bisa. Misalnya kan berhentinya asar, gitu kan? Berhentinya. Makanya kan cara berhentinya itu tadi, ini warnanya masih hitam pekat atau kuning. Kan begitu kan? Disuruh duduk di ember atau bak yang adanya air itu warnanya masih hitam atau kuning, kan gitu kan? Nah, seperti itu kan? Pakai kapas. Bisa juga, jadi bisa juga ini. Tapi bisa juga dengan caranya seperti itu. Kalau dalam kitab Risalah Haid itu ada seperti itu. Boleh dicocol, jangan dicocol. Ya. Jadi dilihat dari kapasnya. Ini masih warna hitam pekat atau masih kuning. Nah, itu kan. Nah, kalau sudah kuning maka bersegeralah untuk mandi. Untuk melaksanakan sholat. Nah, itu. Paham ya? Ibu-ibu paham ya? Nah, mulai sekarang ibu-ibu yang biasa meninggalkan sholat karena tidak memperhatikan haidnya, ya harus dijamak itu sholatnya. Ya, harus dijamak. Ya. Paham ibu ya? Paham ibu? Ini. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummi Habibah binti Jahsyin, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummi Habibah binti Jahsyin syakat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dama, tentang darah. Faqala, maka Nabi mengatakan, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidhatuk. Ya, umkuthi, maka tinggalkanlah salat. Jadi ketika kamu sudah keluar darah, maka tinggalkanlah sholat. Artinya di sini ketika datang haid, maka tidak boleh melaksanakan sholat. Apa qadra ma kanat tahbisu? Qadra ma kanat tahbisuhu, seperti lamanya engkau haid. Jadi seperti lamanya engkau haid. Mengalami haid itu tadi berapa? 6 hari sampai 7 hari. Kalau dalam fikih itu paling lamanya waktu haid itu adalah 15 hari. 15 hari. Lama amat. Jadi itu summah tasili, kemudian mandi. Ya. Lamanya tadi qadroma kanat ya. Qadroma kanat tahbisuhu haidatuki, selama seperti lamanya haid itu 6 hari sampai 7 hari ya. Maka setelah itu summah tasili, kemudian mandilah. Ya, perempuan disuruh mandi. Fakanat taghtasilu likulli sholatin. Maka mandilah kamu setiap akan melaksanakan sholat. Nah, jadi setiap akan melaksanakan sholat mandi. Kalau di hadis yang atas kan mandi untuk 2 sholat itu kan. Ini hadis yang ini mandi setiap akan melaksanakan sholat. Nah, ini masya Allah ya. Jadi karena sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati supaya sholatnya tidak ketinggalan. Nah, tapi kalau di dalam kitab Risalatul Haid itu bahwa umur daripada haid itu adalah tidak kurang dari 24 jam. Nah, ini ya. Jadi kalau dihitung, makanya haid itu paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Dan umurnya itu 24 jam. Nah ini. Jadi umurnya haid 24 jam. Ini berarti terus-menerus keluarnya. Kan itu kan. Kemudian tidak lebih dari 15 hari. Nah, jadi tidak lebih dari 15 hari. Kalau sudah 15 hari maka disebut dengan darah istihadhah. Nah, itu sebenarnya.
Kemudian bertempat pada waktu mungkin atau bisa haid. Artinya apa? Menjadi tabiatnya misalnya karena perempuan itu tabiatnya berbeda-beda. Ada yang keluar di awal bulan, ada yang keluar di pertengahan bulan, ada yang keluar di akhir bulan. Nah ini berbeda-beda karena darah haid itu disebut dengan darah tabiat. Tabiat itu kan manusia punya tabiat berbeda-beda melihat daripada hormon ya. Hormon seorang perempuan itu berbeda-beda. Maka tadi lamanya haid itu umurnya adalah 24 jam. Berarti ini keluar 1 hari 1 malam. Walaupun 6 hari ya, walaupun 6 hari tetap kalau dihitung itu jumlahnya 24 jam. Walaupun 7 hari, tetap itu jumlahnya 24 jam. Walaupun 15 hari, tetap itu jumlahnya 24 jam. Nah itu, makanya di sela-sela darah itu tidak keluar, maka dianjurkan perempuan itu untuk mandi, untuk melaksanakan sholat. Nah ini, Bu, biasanya misalnya darah haid nih, ditunggu sampai 7 hari nggak sholat itu kan ya. Ah itu. Sampai benar-benar bersih. Nah, itu kalau dalam kitab Risalatul Mahid itu, Risalah haid ini tidak seperti itu. Jadi ketika darah itu sudah berhenti, maka dianjurkan untuk mandi dan sholat. Nggak usah. Misalnya begini, di hari pertama keluar, ya kan? Dia biasanya deras. Nah, di hari kedua kok nggak keluar, maka di hari kedua ini dianjurkan untuk mandi dan sholat. Ya. Nah, ketika kemudian di hari ketiga kok keluar, berarti dia nggak sholat. Stop. Nah, itu kan. Oh, di hari keempat keluar. Di hari kelima kok nggak keluar, ya nggak keluar nih, maka dianjurkan untuk mandi dan sholat. Kenapa hal demikian dilakukan? Untuk berhati-hati, barangkali darahnya itu sudah selesai. Iya, bukan tidak teratur. Memang keluarnya darah haid itu seperti itu, nggak keluar cur terus, tidak seperti itu. Putus-putus, berapa menit, berapa detik itu saja. Tapi kalau dihitung, walaupun 6 hari, 7 hari, sampai 15 hari, itu jumlahnya 24 jam. Jadi keluarnya itu dihitung cuman 24 jam. Nah, maka ketika setelah itu perempuan itu tidak haid, maka tidak keluar darah, dianjurkan untuk mandi dan melaksanakan sholat. Ya nggak usah jamak. Kalau jamak kan tadi ya kan, kalau sudah akhir, gitu kan, berhenti, benar total berhenti, nah, maka tidak anjurkan untuk jamak. Ya mandi wajib, ya. Ya enggak lah. Ya, kalau sakit ya nggak usah mandi tayamum saja, ya kan? Kalau lagi sakit, misalnya lagi haid kemudian sakit, kok ternyata berhenti, dengan apa? Dengan tayamum. Kan gitu kan? Dengan tayamum, gak usah mandi. Kalau melihat istri sudah tidak haid lagi, berarti kalau dia udah stop berarti ya. Iya, kalau sudah dimungkinkan sudah 7 hari, 6 hari, 7 hari, itu tidak mungkin keluar lagi. Nah, itu kan. Sampai 15 hari, nah umur masa haid itu 15 hari. Jadi 15 hari itu berarti itu masa-masa haid. Masih dimungkinkan keluar sampai 15 hari. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini nanti ada kajian khusus ini harusnya. Ini perempuan ya. Kemudian itu ya, selanjutnya nih biar habis. Diriwayatkan dari wafi riwayat lil Bukhari dan hadis yang menurut Imam Bukhari, wa tawaddu'i likulli sholatin. Menurut beliau, wudu'lah setiap melaksanakan sholat. Kemudian wa'in Ummi Atiyah radhiyallahu anha qala
kunna la na'uddul qudrata wasufrata ba'da dhuhri syai'an. Ya. Kata Ummi Atiyah, ya. Kunna la na'uddu, saya tidak menganggap al-qudrata cairan yang keruh. Jadi Ummi Atiyah itu tidak menganggap cairan yang keruh itu adalah darah haid. Wasufrah, dan keluar dari perempuan itu berwarna kuning. Ba'da tuhri, setelah dia suci. Nah ini ya. Jadi setelah perempuan itu haid, kemudian dia suci, kemudian keluar cairan yang berwarna keruh. Dan yang kedua yang berwarna kuning, maka ini bukan termasuk darah haid. Nah itu ya. Ini bukan termasuk darah haid. Ini perempuan. Ya. Perempuan? Oh iya Pak. Jadi setelah suci, kemudian keluar cairan berwarna keruh, kemudian berwarna kuning, maka itu bukan termasuk darah haid. Nah ini. Maka harus sholat, harus melaksanakan sholat. Wah ini masih keluar, nggak sholat, nggak. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu annal yahuda kanat idza hadhatul mar'a, ada seorang Yahudi ketika istrinya itu haid, ya, fihim lam yu'akiluha, maka mereka tidak memberi makan. Nah, ketika perempuannya, istrinya itu sedang haid, maka orang Yahudi itu tidak memberi makan. Nah, faqala Nabi, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berilah makan, kan? Atau berilah makan dan minum, ya, atau kalian boleh melaksanakan sesuatu illan nikah, kecuali engkau berhubungan. Jadi ketika haid maka tidak boleh berhubungan. Nah, ingat ya, harus libur katanya, itu ya. Tapi boleh mengasih makan dan minum. Tapi orang Yahudi kebiasaannya kalau istrinya haid nggak dikasih makan. Nah, itu kan, nggak dikasih makan karena menganggap orang yang haid itu ya tidak dalam keadaan suci dan menjijikan, kan gitu kan, bagi orang-orang Yahudi. Tapi di Indonesia juga ada itu. Kemarin saya beberapa bulan yang lalu saya melihat tayangan di TV itu ketika perempuan haid itu diasingkan dan satu tempat, nggak boleh campur dengan keluarganya. Kalau nggak salah di NTT. Nah, kalau nggak salah di NTT itu. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'ataziru, ya. Fayubashiruni wa ana haidun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menutup. Nah, itu kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepadaku, kata Aisyah, untuk menggunakan kain untuk menutup, artinya kan. Jadi karena Rasulullah itu Siti Aisyah itu sedang haid, fayubashiruni, tapi Rasulullah itu mencumbuiku. Nah, jadi bercumbu boleh, tapi ada sesuatu yang harus ditutup. Nah, itu kan baina surrah war rukbah. Ya, itu kan antara pusar dan ini dengkul. Nah, itu kan. Jadi itu harus ditutup rapat-rapat. Tapi boleh bercumbu yang di atasnya kain. Nah, seperti itu. Nah, itu boleh. Yang baina surah wa rukbah enggak boleh. Nah, itu ya. Ini ketika haid. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atuhu wa hiya haidun, yaitu tentang atau masalah seorang laki-laki atau suami yang menyetubuhi istrinya wa huwa haidun, padahal dia sedang haid. Nah ini qala yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin. Kalau demikian, kalau kamu ini ya menyetubuhi istri itu di awal haid, maka
kamu harus bersodakoh dengan 1 dinar. Nah, itu kan. Au binisfi dinarin, atau dengan setengah dinar. Nah, dalam satu fikih itu 1 dinar itu ketika melaksanakan bersetubuhan itu di awal haid. Nah, itu. Tapi kalau sudah di akhir haid, maka memberikan sodakoh separuh dinar atau setengah dinar. Nah, ini. Jadi harus bersodakoh. Sedinar itu berapa di sini? Hah? Harganya berapa sedinar? Dinar itu kan pakai emas kan? Hah? 3,5. Oh, kalau 3,5 itu mah 3.500. Itu mah apa namanya? Real. Kalau dinar itu emas, harganya mahal. Ya 1 juta. 1 gram 1 juta. Ya misalnya. Berarti kalau bersetubuh dengan istri kemudian di awal haid harus sodakoh 1 juta. Nah, ini bandingannya. Bercumbu beda dong. Kan gitu kan. Kan itu kan. Nah, nggak perlu apa? Nggak usah dijelaskan ya. Tapi kalau di akhir haid ya, ada pendapat di akhir haid itu bersodakoh separuh dinar. Berarti tadi kalau misalnya 1 juta, berarti separuhnya 500.000. Hah? Oh, ada diskonnya ya. Itu kan udah hampir selesai, itu kan. Maka nggak boleh, itu kan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang perempuan yang haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Nah, ya gitu. Jadi orang perempuan yang haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lamma ji'na sarifa khidtu." Ketika Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, ketika saya berhenti di tanah Sarif ya. Khidtu, saya itu mengalami haid. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "If'ali ma yaf'alul hajju." Lakukanlah apa yang seperti orang haji lakukan. Ghaira alla tatufi, selain engkau tidak boleh melaksanakan tawaf bil baiti, yaitu di Baitullah, hatta tathuri, sampai engkau suci. Jadi ketika Siti Aisyah itu berhenti di tanah Sarif itu dia dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji wada pada waktu itu. Maka Siti Aisyah itu mengalami haid, kemudian Siti Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Saya sedang haid." Maka kata Nabi, "Lakukanlah seperti orang haji melaksanakannya, kecuali engkau tidak boleh melaksanakan tawaf di Baitul Haram sampai engkau suci." Jadi boleh jumroh dan lain sebagainya, kecuali melaksanakan tawaf, gitu ya. Kemudian hadis wa'an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa huwa haidun. Nih tadi pertanyaannya. Seorang laki-laki itu tidak boleh ya menyetubuhi istrinya wa hiya haidun ya, sedangkan dia sedang haid. Ya. Faqala ma fawqal izar ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma fawqal izar ya, boleh bercumbu itu ya maksudnya di atas kain gitu. Di atas kain ya, berarti tidak boleh bersentuhan langsung. Nah, jadi boleh mencumbu boleh, tapi tidak boleh melaksanakan berhubungan. Nah, paham ya? Paham ya? Paham ya? Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa ta'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yauman ya. Jadi seorang perempuan itu tidak melaksanakan sholat ya setelah dia nifas, yaitu selama 40 hari. Jadi nifas itu tadi perempuan itu, darah yang keluar dari perempuan itu diantaranya adalah darah nifas. Maka darah nifas itu lamanya 40 hari.
Tapi paling lama dalam fikih itu sampai 60 hari. Tapi umumnya 40 hari. Maka selama darah nifas itu keluar, maka perempuan itu tidak melaksanakan sholat. Kan itu ya. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Ya. Wa fi ladzin lahu walam ya'murhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin nifas. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyuruh seorang perempuan untuk mengqadha salatnya dikarenakan nifas. Jadi kan ini jelas ya. Jadi hal-hal demikian inilah perlu diperhatikan seorang perempuan, khususnya darah yang keluar dari perempuan itu belum tentu dia darah haid, kan itu kan? Bisa juga darah istihadhah. Dan perhatikan kapan darah haid itu berhenti, kapan darah itu akhir, dan kapan darah itu keluar. Nah, ini harus diperhatikan. Karena apa? Seorang perempuan ini harus memperhatikan itu karena berkenaan tentang melaksanakan sholat atau disuruh untuk meninggalkan sholat. Maka ketika seorang perempuan tidak memperhatikan itu, maka banyak sholat yang ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dengan berhati-hatinya, seperti telah tadi saya terangkan di dalam beberapa hadis ini, maka seorang perempuan ini telah berhati-hati sehingga tidak meninggalkan sholat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktunya. Nanti aja lah itu. nanti saya jelaskan. Nah, itu. Ya, jadi mungkin tadi udah jelas nah. Jadi apa namanya? Hal-hal yang demikian itulah mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, itu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah isya, saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.